Mari kita mempersiapkan hati kita selebar-lebarnya untuk firman Allah diberitakan pada saat ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui buah bibir kami. Dan juga telah membawa korban syukur persembahan kami ke rumah Tuhan. Saatnya Tuhan kami membuka hati kami untuk firman Allah ditaburkan kepada kami. Kami percaya firman Allah hidup dan berkuasa yang akan mengubah segenap kehidupan kami, menjadikan kami pribadi yang dikenan oleh Allah. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu secara khusus dalam pemberitaan firman ini. Biarlah setiap perkataan yang terucap dari bibir lidah hamba-Mu sungguh-sungguh berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengerti, memahami apa yang kami dengar dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita ada dalam satu ibadah spesial di minggu yang terakhir di bulan yang kelima, bertalian dengan Hari Raya Pentakosta. Firman Tuhan hari ini berjudul Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Pentakosta itu dirayakan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan 50 hari setelah Minggu Paskah. Perayaan Pentakosta itu bagi kita bertujuan untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus ketika mereka berada di loteng Yerusalem. Dan kita percaya saudara-saudara, di saat kita merayakan hari Pentakosta pun seharusnya kerinduan yang sama ada pada setiap kita. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara, dambakanlah Roh Allah kembali mengubah hidupmu. Minta Roh Kudus dicurahkan, memulihkan hidup kita hari ini. Karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 8. Ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar,
pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu. Dan sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu, sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di kota itu ada seorang yang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sejak kematian Stefanus yang dirajam dengan batu sebagai martir karena nama Tuhan, ternyata saudara-saudara, penganiayaan atau ancaman bagi orang-orang percaya tidak berhenti sampai di situ. Artinya mereka tidak puas ketika seorang hamba Allah yang bernama Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Ternyata saudara-saudara, penganiayaan bagi orang percaya di Yerusalem terus mengalami peningkatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dengarkan baik. Tapi kondisi situasi itu tidak menyurutkan hati murid-murid. Tidak menyurutkan hati para rasul-rasul. Tidak menyurutkan hati jemaat Tuhan untuk tidak beribadah. Untuk tidak memberitakan Injil. Justru saudara-saudara, murid-murid Yesus, mereka memiliki semangat gairah Pentakosta, yaitu di mana mereka memiliki kuasa, yaitu Roh Kudus yang membakar hati mereka. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membuat mereka tersebar dan berita Injil pun saudara terus dinyatakan oleh karena mereka memiliki semangat, memiliki gairah. Hati mereka bergairah, hati mereka terbakar oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, api Roh Kudus yang membakar hati seseorang akan mengerjakan banyak perkara dalam hidupnya dan juga dalam pelayanannya. Sebelum kita melanjutkan saudara-saudara firman ini, sampai sejauh ini saudara dan saya menjadi orang percaya yang menyebut percaya kepada Roh Kudus. Seberapa jauh atau seberapa hidup kita diberikan kepada Roh Kudus untuk diubahkan oleh Dia. Seberapa besar pengaruh Roh Kudus membakar hatimu. Atau adakah hatimu hari ini terbakar oleh kuasa Roh Kudus?
terbakar oleh kuasa ilahi. Dan kalau api Roh Kudus ada pada seseorang yang membakar dia, maka akan mengakibatkan yang pertama. Seseorang yang hatinya terbakar oleh kuasa Roh Kudus, maka dia akan memiliki keberanian untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Ayat yang pertama bagian B dan ayat yang keempat firman yang kita baca berkata, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mulai. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah dan Samaria. Ayat 4 perhatikan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Seseorang yang mengaku dan percaya Roh Kudus ada pada dirinya, maka sesungguhnya dia harus memiliki semangat, memiliki gairah yang benar, keberanian untuk bersaksi. Dan apa yang disaksikannya tentu adalah perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya, bukan gosip yang diberitakan. Bukan kabar buruk yang diberitakan. Tetapi dia bersaksi bagaimana Allah menolong. Bersaksi perbuatan Allah yang dialaminya dan juga tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugasmu, tugasku, tugas kita adalah bersaksi. Amin. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik kepada semua orang, itulah sebagai tanda bahwa saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Api Roh Kudus yang ada pada kita tidak akan membuat kita diam. Api Roh Kudus yang membakar semangat kita tidak membuat kita diam, tapi akan mendorong kita untuk bersaksi. Mendorong kita untuk memberitakan Injil, bukan memberitakan kabar buruk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat atau gereja mula-mula, bahwa penganiayaan tidak dapat menghentikan kesaksian. Sekali lagi, penganiayaan tidak dapat menghentikan kesaksian. Jadi kalau hari-hari ini atau saat ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan terus mengalami perjuangan, pergumulan, aniaya, tidak perlu heran. Karena itu adalah warna dan bagian hidup orang yang percaya. Kesaksian harus terus disuarakan. Kristus itu adalah Mesias, itu yang harus kita wartakan. Kristus itu adalah juru selamat. Itu yang harus tetap diberitakan oleh orang percaya dalam kondisi apapun. Jangan sampai saudara dan saya meninggalkan hidup ini, meninggalkan dunia ini. Tapi sekalipun sampai akhir hidupmu, engkau tidak pernah bersaksi bagaimana Tuhan menolong. Engkau tidak pernah bersaksi. Engkau tidak pernah memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil kepada siapapun. Sebelum waktunya terlambat. Maka sebagai orang yang merasakan jamahan Roh Kudus dalam hidupnya. Maka di hari Pentakosta ini secara khusus miliki satu tekad. Bahwa aku harus bersaksi. Miliki satu tekad bahwa aku harus beritakan Injil. Karena sekali lagi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang hatinya terbakar oleh kuasa Roh Kudus. Tidak akan bisa diam. Dia akan terus bersaksi. Dan dia akan terus memberitakan kabar baik. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
ketika mereka mengalami aniaya, semangat mereka untuk bersaksi yang dibakar oleh kuasa Roh Kudus tidak pernah padam. Sekali lagi, aniaya tidak menjadi alasan. Pergumulan perjuangan hidup tidak menjadi alasan bagi orang yang dibakar hatinya oleh kuasa Roh Kudus untuk terus bersaksi dan beritakan Injil. Kenapa? Orang ini, jemaat mula-mula, dan harusnya juga kita, harus terus berpegang teguh untuk menyebarluaskan berita keselamatan kabar baik kepada siapapun. Karena kita memiliki prinsip seperti apa yang disebut dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kalau Roh Kudus turun atas seseorang, dia tidak diam. Kelanjutan ayat itu berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan bersaksi. Mulai dari mana? Dari tempat yang paling dekat dengan dirimu, yaitu Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini insyaflah dan sadarlah. Menjadi orang Kristen yang benar tidak pasif, tidak diam, tapi dia akan terus bersaksi. Sebab Roh Kudus yang ada pada dialah yang mendorong dia untuk berkata-kata. Roh Kudus yang ada pada dialah untuk mendorong dia untuk bersaksi dan tidak akan diam. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berkatalah kepada Tuhan, ya Roh Kudus, bakar hatiku untuk aku dapat bersaksi dan memberitakan Injil. Seorang yang yakin dirinya dipenuhi, dijamah oleh Roh Kudus, maka yang pertama, dia akan terus bersaksi dan beritakan Injil. Yang kedua, seseorang yang hatinya dijamah, terbakar oleh kuasa Roh Kudus, maka dia harus yakin bahwa Roh Kudus akan melakukan dan menyertai pelayanan itu dengan tanda-tanda ajaib yang termanifestasi. Termanifestasi itu artinya bisa dilihat, bisa dibuktikan, bisa dirasakan. Ayat yang ke-6 berkata ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakan oleh orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Sebagaimana dialami oleh gereja Tuhan mula-mula, bahwa api Roh Kudus mengerjakan atau yang membakar hati seseorang dan diberi kesempatan sehebat atau seluas-luasnya untuk bekerja, maka yang terjadi adalah tanda-tanda ajaib. Apa itu tanda-tanda ajaib? Tanda-tanda yang spektakuler, tanda-tanda yang di luar nalar manusia, yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Maka dari itu saudara-saudara, jangan seorang pun di antara kita yang takut. Jangan seorang pun di antara kita yang ragu untuk menyampaikan, untuk memanifestasikan, untuk memproklamirkan bahwa tanda ajaib, mujizat masih ada sampai hari ini.
saudara disuruh mendoakannya, harus percaya. Soal terjadi sesuatu atau tidak itu urusan Allah. Tapi tugasmu, tugas kita adalah untuk melakukannya. Dan percaya bukan dengan kuat dan gagahku. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan yang ada pada kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika orang-orang lain atau orang-orang percaya lainnya melihat tanda-tanda heran, maka mereka pun makin yakin, makin percaya kepada berita Injil yang diberitakan. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan melihat bahwa tanda-tanda mujizat adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk meneguhkan berita Injil itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita hari ini harus berdoa. Hari ini harus minta kepada Allah dan berkata, penuhi aku dengan Roh. Tidak cukup hanya percaya, tapi Roh Kudus harus bekerja dalam diri kita. Roh Kudus harus memimpin kita. Roh Kudus harus menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Apakah engkau tidak bergairah hari ini untuk Tuhan? Maka jawabannya adalah perlu dipikirkan. Jangan-jangan engkau sedang jauh dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak mendiamimu secara penuh. Tetapi sebaliknya, kalau Roh Kudus ada pada kita, Roh Kudus menuntun kita. Sekali lagi poin yang pertama dan poin yang kedua akan menyertainya bahwa adanya tanda-tanda ajaib yang dirasakan, yang dibuktikan, dialami oleh orang-orang lainnya. Maka dengan demikian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada tanda-tanda heran, maka itu sekali lagi sarana untuk meneguhkan berita yang kita sampaikan. Yang ketiga terakhir, kalau Roh Kudus menjamah, kalau Roh Kudus membakar hati seseorang, selain terjadinya tanda-tanda ajaib, selain terjadinya kerinduan untuk bersaksi atau memberitakan Injil, maka yang ketiga adalah terjadi perubahan hidup. Orang itu berubah. Siapa itu Simon? Saudara-saudara, Alkitab tadi berkata bahwa Simon itu adalah seorang yang tadinya tidak percaya. Simon itu ada di sebuah kota yang disebut telah melakukan sihir. Tukang sihir. Dan akibat sihir yang dilakukannya, saudara-saudara, banyak orang yang takjub. Ayat yang ke-9 tadi berkata. Dan ketakjuban itu membuat orang banyak mengaku bahwa dia sebagai orang besar. Bahkan disebut orang ini adalah kuasa Allah yang disebut sebagai kuasa besar. Namun saudaraku sekalian, ayat 13 berkata, Simon sendiri juga percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Perubahan hidup yang terjadi bagi Simon adalah menjadi percaya. Sebab tadinya dia tidak percaya, dia adalah tukang sihir. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hati dia, akibat berita yang disampaikan oleh Filipus, maka dia pun akhirnya mengalami perubahan hidup. Injil yang diberitakan oleh mereka yang hatinya dibakar dengan urapan Roh Kudus, saudaraku sekalian, akan sanggup menyentuh dan mengubah.
Itu sebabnya sekali lagi berdoa terus untuk mereka yang memberitakan Injil. Bagi rekan-rekan pemberita Injil, jangan asal-asalan. Perlu persiapan, perlu doa di hadapan Allah. Jangan anggap remeh dan jangan ada seorang pun menganggap gampang, menganggap mudah untuk menjadi pemberita Injil, apalagi menjadi pengkhotbah. Perlu didoakan supaya hati orang yang memberitakan itu adalah hati yang didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk beritakan Injil, bukan dengan hikmat kekuatan manusia. Simon tukang sihir adalah salah satu contoh. Setelah dia mendengar kabar baik, mendengarkan Injil, dan Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang didorong, dibakar oleh kuasa Roh Kudus, maka akhirnya pun dia percaya. Sebelumnya ia banyak mencengangkan orang Samaria dengan ilmu sihirnya. Tetapi ketika melihat kuasa Allah yang bekerja, akhirnya dia menyerahkan dirinya dan percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian dikatakan sesudahnya ia mendampingi Filipus dalam pelayanannya. Hidup yang diubahkan kemudian diserahkan untuk melayani. Kalau engkau masih tertutup hatimu untuk pekerjaan Tuhan dan pelebaran kerajaan Allah, koreksi dirimu hari ini. Apakah hidupmu sudah diubahkan? Atau engkau hanya beribadah sebagai formalitas semata, melayani sebagai formalitas semata? Melihat apa yang dilakukan oleh Simon, setelah dia percaya dari tukang sihirnya, Alkitab tadi berkata dia senantiasa bersama dengan Filipus. Dengan kata lain, dia mendukung pelayanan pekerjaan Allah. Makanya saya mau katakan hari ini, kalau engkau masih terus mempersoalkan pekerjaan Tuhan ini dan itu, aku ragu. Jangan-jangan Roh Kudus tidak menuntun engkau. Sekali lagi dengar, belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab. Engkau masih mempersoalkan, memperbincangkan dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau hatimu, hidupmu diubah, engkau akan sama seperti Simon. Setelah dia percaya, dia mendampingi Filipus, itu artinya dia mendukung pelayanan. Dia dukung pelayanan. Saudara, roh apa yang ada pada orang itu? Roh apa yang ada pada orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi dia tidak hidup seturut Injil kabar baik yang dia tahu, yang dia dengar? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berusaha berubah dengan pertolongan Roh Kudus di hari Pentakosta tahun ini. Doa kita hari ini berkata, oh Roh Kudus, jamah hatiku, bakar hatiku, supaya aku memiliki semangat gairah baru dalam mengikut Engkau. Tidak suam kuku. Sekali lagi, tidak suam kuku. Tapi orang yang dibakar hatinya, dia akan bergairah. Dia akan berkobar-kobar, dia akan bersemangat. Karena dia tahu hidupnya bergantung pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, doamu, doaku adalah
biarlah api Roh Kudus membakar hati kita. Dan kalau api Roh Kudus membakar hati seseorang, dia akan berani bersaksi dan memberitakan Injil. Jangan pernah berkata, ya udahlah yang penting percaya, yang penting jadi orang Kristen. Berulang-ulang dari mimbar ini saya selalu mendengungkan, jangan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang pasif, tapi jadilah aktif. Kedua, ketika api Roh Kudus membakar hati seseorang, maka percayalah tanda-tanda ajaib akan menyertai. Tanda-tanda ajaib akan termanifestasi untuk meneguhkan berita Injil itu. Dan terakhir, api Roh Kudus yang membakar hati seseorang akan mengakibatkan terjadinya perubahan hidup. Sekali lagi, apa doamu? Apa doa kita di hari Pentakosta ini? Biarlah api Roh Kudus membakar hati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Telah mengingatkan kami supaya kami lapar dan haus akan Roh-Mu. Mendambakan dan merindukan Roh Kudus senantiasa di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan hamba mohon jamah kami. Bakar hati umat-Mu. Sehingga kami berani memberitakan Injil. Dan teguhkanlah pemberitaan kami dengan tanda-tanda ajaib. Dan biar melalui pelayanan kami ada banyak orang yang berubah hidupnya. Sehingga datang dan percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.